yang kamu sering. Karena banyak, kenapa saya kasih kesaksian kamu, supaya orang-orang yang lain juga yang sering mengalami seperti kamu, puji Tuhan nanti mereka bisa dibantu gitu loh. Nah, kadang-kadang kan mereka nggak tahu mau kemana gitu loh. Nggak tahu ya Pak, pokoknya saya tuh ya itu yang pertama kali saya ngomong itu saya 16 tahun, umur 16 tahun saya ulang tahun, terus teman saya bawa pacarnya bilang katanya di belakang saya itu ada putih-putih, dia bisa lihat. Terus ya saya bercanda aja ya, mungkin ya malaikat Tuhan. Itu ada malaikat Tuhan, mana-mana Tuhan, malaikat Tuhan menyertai, saya pikir gitu. Ya udah lewat. Terus pernah juga dalam beberapa bulan berikutnya, nah sahabat saya ini itu dibilangin sama pacarnya, gue tahu kok lu orangnya nggak suka selingkuh gitu, karena semalam itu gue panggil rohnya si Edi, maksudnya roh aku katanya. Nah itu aku sebenarnya aku pikir dia cuman kayak biasa laki-laki ngegombal kan umur SMA kan Pak gitu. Jadi saya pikir itu enggak. Terus kemudian pas saya umur berapa ya? Camping saya ngerasain. Terus teman saya tahu saya pernah ngeliat, karena waktu itu saya nonton film, saya ngeliat setan yang teman saya nggak lihat, ada setan di situ. Saya kuliah ketemu temen cerita, lu bisa ngeliat gini. Gue mau cerita deh, waktu itu gue tuh nonton film ini terus gue ngeliat ada setan anak kecil. Teman saya bilang, itu setan yang kamu bilang itu ada di anak tangga. Jadi aku lihat di layar, dia lihat di anak tangga. Setelah itu vakum tuh, aku nggak mau ngeliat film horor karena aku takut ngeliat sesuatu yang orang lain nggak lihat. Sampai pernah di Marbella sama teman-teman bercanda main truth order, suruh teriak di balkon. Pas saya teriak dibales sama kuntilanak itu, ketawa Pak. Ketawanya kencang. Kamu ngeliat asli kuntilanak? Aku nggak ngeliat kuntilanak, tapi ketawa. Aku dengar ketawa dan itu dari ujung sana. Nah aku cerita gitu, terus langsung bilang, aku tuh dengar ini enggak ada apa-apa gitu. Akhirnya besok sakit bener-bener seharian. Aku kan namanya orang mau main di pantai Pak, bener-bener saya seharian Pak sampai kuliah di camping. Dia ngerasa kayak ada bayangan yang katanya setannya sebenarnya di jurit malam kan ditakut-takutin tuh Pak. Setannya katanya cuma 3. Saya emang udah lebih gitu. Terus kemudian pas saya umur lupa 22 atau 23 saya syuting rock fishing. Nah itu emang lokasinya di atas Gunung Kidul. Jadi ada yang lokasinya macam-macam, tapi ada yang rock fishing, jadi ada bukit. Kita jalan memang lewatin kayak ada padepokan yang orang biasa katanya bersemedi di Gunung Kidul, itu saya ngelewatin tuh Pak. Sampai di satu spot kita mancing, terus saya ngeliat ke bawah. Ini katanya ya Pak, kataku nih, karena saya nggak ngerasa saya ngomong gitu. Jadi saya bilang kayaknya enak nih buat terjun ke bawah. Terus dia jangan aneh-aneh gitu, maksudnya kan ini tempat ini mulutnya jangan aneh-aneh. Terus katanya aku senyum, terus dia sampai katanya rangkul peluk aku mundur gitu sih. Tapi aku pikir ya udahlah, terus kayak udah hati-hati ya Jo gitu. Soalnya terus akhirnya cerita nih legendanya, jadi katanya dibawa dalam tidur kalau sama perempuan yang disukain ditarik buat jadi pelayannya, apalah nggak tahu lah cerita mereka itu. Terus kemudian apalagi ya, terus saya ke Batam. Saya nginep di salah satu residence karena untuk waktu lumayan lama ya, hampir seminggu atau 5 hari gitu. Jadi kita nginep di residence. Di residence itu saya habis berdoa, saya memang udah ngeliat ada bayangan putih. Tapi saya pikirkan ya udahlah gitu kan. Terus saya berdoa ya langsung tidur, jadi mata saya ke atas, saya nggak ngeliat apa yang di depan sini. Begitu saya merem, saya ngeliat ada kayak anak ibu pakai baju Jawa, rambutnya dicepol di konde Jawa gitu, terus nengok gitu. Terus anak kecil yang setan, anak
yang aku lihat sipit di film itu nengok gitu, tapi sipit, dua-duanya nyipit. Pas aku buka mata, dan itu benar-benar jelas banget depan aku, itu kuntilanak lagi begini banget, bener-bener lagi berdiri Itu kayak lagi ditekuk gitu, kamu tapi saya nggak kamu ngerti. lihatnya sampai berapa menit bisa lihat itu? Jelas banget Pak, Enggak, jelas. maksudnya ada 1 Nggak. menit nggak? Ada sih, Ada. ada sih jelas Kamu banget. waktu itu nggak teriak? Enggak, karena saya masih meremlek, make sure gitu loh Pak. Ini Iya. Kamu kenapa nggak teriak? Kamu nggak takut? nggak takut, Oh. nggak tahu, saya nggak takut gitu. Terus aku yang masih kayak nggak percaya gitu loh, Mama, maksudnya beda lah, ini kayak nggak percaya gitu. Terus ngeliatin gini gitu, ngeliatinnya tuh sinis, jadi rambutnya tuh lurus kayak perempuan di rebonding itu, panjang banget, jadi cuma kelihatan kayak baju tidur putih gitu, rambutnya lurus panjang. Itu aku lihat, jadi kan tempat tidur ini kan ada space-nya, di sini ada kaca, itu melayang. Di situ aku baru takut, ya aku merinding kemana, terus aku udah takut. Itu nggak kelihatan muka, bener-bener kayak ketutup gini, cuma kelihatan mata. Udah sambil berdoa gini, udah aku berdoa. Ingat aku haleluya tuh kayak dari 12 kali, terus doa Bapak kami, karena aku tuh kerep-kerep kayak ketimpaan, kayak mau dimasukin. Dan itu aku sadar banget aku ditimpa, karena suamiku udah bilang ayo kita keluar. Itu aku mau ngomong, mulut aku tuh kayak nggak bisa buka, bener-bener kayak nggak bisa buka. Aku bener-bener sadar banget aku mau gerakin kaki aku nggak bisa gerak. Sampai suamiku bilang, anakku jadi takut ya, ayo kita keluar gitu. Suamiku udah bilang, dia udah jadi takut, aku jadi takut. Kamu kenapa gitu? Mungkin dia ngeliat aku udah terbunyi, gimana sih Pak, kayak orang udah ketindihan, yang emang aku lawan balik soalnya gitu kan. Aku doa Bapak kami, terus lepas aku ingat aku bisa gerakin tangan kanan aku, ayo kita keluar. Pas suamiku lagi di kamar mandi, aku lihat muka aku sepucet yang sekuntilanak itu ada. Jadi kayak gitu sih maksudnya. Terus dan ada lagi aku satu lagi yang saya dengar tadi, yang sama suamiku di lift, sampai kamu harus beli mata. Oh iya itu waktu itu temennya suami saya tuh meninggal, dia datang, terus dia udah tahu saya ketakutan. Terus nah karena suami saya itu kan orangnya takut hantu, emang dia benar-benar takut ngeliat gitu, jadi dia bilang udah nggak bisa dibahas. Ya udah saya diem. Pas mau naik itu saya benar-benar sampai kecepir Pak. Itu Kamu sakit, ngeliat Pak. itu benar? Saya nggak melihat Pak, karena saya benar-benar saya udah tahu spotnya tuh ada di sini, saya udah tahu, udah ngerasain. Tapi tuh bunyinya tuh kenceng banget, gitu loh. Kayak suara lebah gimana sih Pak, kayak suara ngobrol tapi kenceng banget gitu, kenceng banget. Dan which is itu rumah duka nggak ada yang ribut gitu. Ini ribut banget, saya udah tahu itu Pak. Saya tahan. Terus mimpi ketemu orang yang udah meninggal. Sampai dulu kita bisnis bertiga, teman saya satu, mama saya kenal, meninggal, sampai kita kuburin kan Mam di Semarang. Kuburin ke Semarang, udah bilang kita kuburin di Semarang. Pas saya tidur, saya pulang, saya tidur di kamar saya mimpi ketemu dia, dan saya bisa ngomong sama saya tuh ngomong itu si Koba meninggal itu dia sedih karena teman-temannya itu belum datang liatin dia berpulang, tapi udah keburu dibawa ke Semarang. Itu yang saya ingat. Jadi dulu saya ngobrol Pak, dan itu saya capek. Habis itu saya sakit, memang badan sakit-sakit. Seingat kamu ya, berapa kali kamu sering ngobrol sama orang yang udah meninggal? Wah sering banget Pak, nggak kayak itu. Nggak kayak itu. Tapi saya ya udah biasa aja, biasa aja. Tapi kamu sekarang dengan bisa dapat begini ya, malah tenang, damai, atau malah kayak capek gitu? Ngerti? Capek lah, Capek ya? capek lah. Tadinya kan emang ya udah lah ya, mungkin ya udah gitu. Tapi semakin saya apa sih? Oh iya mungkin kali ya, aku yang dibilang orang punya indra keenam itu kali ya gitu. Walaupun sebenarnya diri itu belum terima, saya ngerasa saya punya indra keenam tuh saya nggak terima gitu. Terus saya pernah dari mulut saya tuh keluar paku besi, nggak tahu paku
sampai dikirimin, lu lagi maksudnya sampai ditanya lagi bermasalah sama siapa, oh dikirimin kayak gitu. Hah, nggak tahu, perasaan aku nggak ada musuh, pikir gitu kan. Tapi itu keluar Pak, dari itu jelas banget keluar. Saya foto, saya tetap ngomong ke suami saya itu, tapi habis itu barang hilang. Saya cari-cari Pak, saya tahu banget, saya taruh di atas meja saya, itu barang hilang. Saya bilang, nggak mungkin aku buang. Aku mau nunjukin ke kamu, barang itu hilang. Barang itu hilang, bener-bener hilang Pak, itu aneh ya, itu makanya terus itu cerita ibu tadi, anak ibu pun sampai bisa dapat penglihatan seperti ibu. Oh, kalau anak saya, yang dia bilang saya apa? pikir karena pertama saya pikir karena dia masih anak-anak kan. Enggak, maksudnya ya apa yang dia lihat pernah yang aneh lah. Kalau sama saya waktu itu saya tinggal di apartemen, dia bilang katanya dia ngobrol sama angkel. Padahal angkel udah nggak ada. Padahal nggak tahu itu angkel siapa. Oh, nggak tahu. Bener-bener nggak tahu angkel siapa. Padahal nggak ada orang. Nggak ada orang, cuma saya sama dia doang di apartemen. Dia katanya ngobrol sama angkel. Terus saya keluar dari kamar mandi, anak saya bilang, pokoknya intinya why you are so quick in the bathroom gitu, back to bathroom, kenapa cepet banget baliknya, tuh kan itu the boy is already gone because of you gitu. Jadi maksudnya ini anak udah lari gara-gara kamu, katanya. Anak siapa? Aku bilang, aku ngeliat anak-anak gitu. Itu, terus itu udah kedua. Terus yang ketiga, aku makan di Bandung. Itu anakku dari yang makan udah habis, berarti kan biasa-biasa aja kan. Pas dia lagi biasa, anak kecil suka jalan-jalan kan, dia jalan-jalan, dia ngeliat kesana, dia langsung teriak, jerit, semua orang pada ngeliatin, dia teriak ada monster. Nah itu hal yang sama yang kayak mama saya dengar, tapi mama saya nggak pernah dengar cerita itu. Cuma karena saya tahu di keluarga saya kalau ada kayak gitu-gitu pasti bilang, kamu kurang berdoa, pasti gitu kan Pak. Maksudnya aku ngeliat ada ini, makanya didoain tuh anaknya jadi ngeliatin gini-gini, makanya didoain tuh selalu. Kalau bawa cerita ke keluarga selalu ngomong gitu, makanya banyak berdoa, kita juga banyak berdoa, kita juga udah bener-bener depan-depan nama setan juga kita berdoa gitu ya. Senjata itu cuma itu kan Pak gitu. Cuman ya badannya capek gitu ya. Saya takut badan saya jadi ibu kan setahu saya yang saya dengar ngambil sekarang lagi sekolah sarjana S3. Udah selesai. Jadi notaris. Dokter apa itu? S3-nya dokter hukum. Oh, hukum. Nah, sekarang ibu kan kalau ibu kaitkan kepada pendidikan ibu seorang dokter hukum, hal seperti ini ibu anggap apa ini ibu anggap bullshit, ibu anggap jalan aja, atau ibu anggap apa yang ibu alami ini sekarang? Jadi ya kan, karena begini, biasanya orang yang punya pengetahuan umum gitu, pendidikannya tinggi, mana ada gitu, padahal ibu sendiri ngalamin. Nah sekarang ibu tarik ke menurut pandangan ibu, apa ini sekarang ibu alami ini? Kenapa fenomena apa kok bisa? Dulu rasanya antara ada dan tiada nih. Jadi antara believe it or not nih. Ya udahlah, toh juga maksudnya nggak menyakitin kan. Maksudnya nggak benar-benar sampai kayak kamu nggak bisa bangun dari tempat tidur, kamu nggak bisa kerja, kamu nggak bisa sekolah. Jadi saya biarkan saja sampai mendingan kali Pak. Maksudnya mungkin karena udah proses pendewasaan kali Pak, istilahnya udah S3, terus saya kan juga emang orang sekolah, saya orang kerja gitu, tapi masih aja tuh Pak kayak gitu. Dan saya tuh berdoa Pak, saya ibadah, saya sering altar call, tapi maksudnya istilahnya aku kalau misalnya ada isi gitu-gituan ya Pak, menurut saya ya Pak, di hati saya tuh kalau saya ada isinya, masa iya setiap orang megang saya tuh nggak ada yang saya gimana gitu, istilahnya gitu kan Pak. Ya jadi buat saya ya udah gitu, saya biarin aja gitu Pak. Tapi semakin lama kan kayaknya semakin sering saya jadi mengganggu ibu lah, jadi capek kan, lebih habis itu badannya sakit, jadi kan nggak bisa kerja dong Pak. Udah harusnya udah selesai nih, yang kerjaan udah selesai gitu. Itu aja sih Pak, saya makanya saya pengen lepas ya karena istilah ada, saya takutnya satu doang, saya takut dengan apalah orang bilang jebakan atau apa, atau
surga itu doang. Maksudnya Iya. jadi saya penghalang, Iya. jadi penghalang saya Iya. untuk Tuhan menerima saya itu doang. Itu sih saya. Ya, jadi salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Yesus. Banyak orang yang sudah punya pengetahuan tinggi, S3 bahkan mungkin mau nyambung ke S4, S5 di luar angkasa ya. Mereka pikir setan nggak ada, iblis nggak ada, roh jahat itu nggak ada ya. Setan, iblis, roh jahat itu ada. Ya, mereka hanya nyamar-nyamar aja, kuntilanak lah, gudruwo lah, tuyul lah, minggu ganjang kalau di Sumatera lah, kalau di NTT Suwangi lah, macam-macam lah nama-namanya itu dibuat oleh daerah masing-masing lah. Tapi intinya yang ada di Alkitab itu setan atau iblis. Setan itu dalam bahasa Yunaninya Satan, iblis diabolos, artinya perusak. Jadi indera keenam itu sebenarnya saudara itu tidak menguntungkan, itu akan merusak. Jadi kalau Anda punya indera keenam ya, ini istilah banyak orang bilang begitu, atau yang seperti ibu ini alami, ibu ini lama-lama kan capek. Nah, ibu ini lama-lama capek. Anda lihat nanti itu kita sudah doakan tadi. Nah, itu kita sudah doakan tuh, lihat ya. Yesus. Karena itu tidak boleh ada yang lain yang menguasai Febriani, karena Febriani adalah milik Yesus. Merasakan hadirat Tuhan, kuasa penghormatan Tuhan. 1, 2, 3, api, penuh. Out, in Jesus name, in Jesus name. Aku perintahkan keluar dari dirinya Febriani. Mulai siapkan hatimu. Kau tidak bisa bertahan dalam hadirat Tuhan dalam urapan kuasa Roh Kudus. Hari ini kuperintahkan kau tidak boleh tinggal di dalam Febriani. Saya hitung sampai 3. In Jesus name. Keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urapan Tuhan sedang bekerja atasku. Hadirat Tuhan sedang mengalir. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Penuh. Api. Lepas. Penuh. Lepas. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Out. Out. Mengikat tubuhnya. Out. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Ikuti doa. Tuhan Yesus, saya milikmu. Saya tidak mau dimiliki oleh yang lain. Kuasa iblis, roh jahat, kuasa-kuasa gelap, santet, guna-guna, ilmu sihir, tenung, ramal, tolak dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, habis saya. Jadi saksi. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Amin. Yang kamu rasain apa? Pusing. Tapi ada rasa lepasnya. Tadi ada dorongan sih, kayak ada yang spirit yang ngedorong gitu. Saya nggak pegang kamu itu. Iya. Jadi nanti kita lihat kesaksian-kesaksian berikutnya apa yang beliau alami nanti. Kalau ini memang sudah lepas, ya kita nggak perlu lagi cari tahu kenapa dan mengapa dan kenapa, karena biasanya kita urut entah dari neneknya, orang tuanya, gimana dulu kronologisnya, ceritanya begitu. Tapi kalau memang sudah selesai doain ini lepas bebas, ya udah. Anda saksikan untuk episode berikutnya, apakah sudah lepas, apakah masih ada lagi ya. Karena kami selalu memberikan kepada saudara yang akurat ya. Akurat itu artinya ada waktu dia didoakan, ada nanti waktu dia sudah lepas gitu ya. Jadi tonton sampai yang berikutnya. Nanti saya nggak janji kapan, nanti saya telepon ibu ini entah berapa hari kemudian apa yang dialaminya atau berapa lama ya. Sering dia ngalami gitu, nanti kita hubungi.
Saudara, Bapak Ibu sekalian, jangan main-main sama kuasa gelap iblis setan, ya. Ada orang yang memang tidak nuntut ilmu, tapi entah gimana datang sendiri, itu pun harus dilepaskan. Ada orang yang nuntut, itu tambah parah lagi, dia cari sendiri. Nah, seperti ibu ini ya, kalau dia mau mencari ini lebih mudah, tapi puji Tuhan dia nggak mau. Tapi walaupun bagaimana, tetap datang juga. Makanya perlu didoakan oleh hamba Tuhan Ibu Rapi. Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, kita berdoa buat semua saudara dimanapun saudara berada, di Indonesia, di mancanegara, supaya semua kita hanya mengandalkan Yesus saja. Kalau ada hal-hal yang membahayakan kita, Yesus pasti kasih tahu. Dia kasih firasat sama kita. Jadi nggak usah pakai indera keenam, ramal. Kalau saudara tadi baik-baik dengar, ibu ini ya, tanpa disadarinya, waktu umur 16 tahun itu kayak bercanda. Ada orang kenalan, dia bilang, rohmu udah gua panggil. Saya juga pernah layani orang yang seperti ini, ya. Jadi ternyata waktu itu sebenarnya sudah mulai ada ikatan roh itu. Mulai dari situlah ibu ini sering lihat kuntilanak, ya, lihat aneh-aneh. Nah, makanya jangan Anda pergi ke orang-orang yang meramal-ramal tangan, ya, itu akan membuat Anda terikat roh-roh kegelapan. Tuhan Yesus, aku berdoa buat semua saudara-saudari kami dimanapun mereka berada, Engkau jamah supaya mereka hanya mengandalkan Yesus, percaya Yesus, dan mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Tidak mereka pergi ke dukun, pergi ke paranormal. Kalaupun mereka ada yang sekarang mengalami gangguan yang mereka katakan itu indera keenam, in Jesus name, out, keluar, lepas, bebas, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa.